حبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمة الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه الزكاة الشرعية. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian jemaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih terkait dengan halal haram dalam masalah makanan. Tema kita subuh hari ini adalah tentang az-zakatus syar'iyah, penyembelihan yang absah menurut syariat. Maknanya penyembelihan ini ketika sah itu konsekuensinya adalah binatang yang disembelih itu menjadi halal. Jadi binatang yang halal dimakan itu syarat kehalalannya itu harus disembelih dengan sembelihan yang sah menurut syariat. Al-haywanatul bahriyatu kulluha halalun. Pertama dijelaskan bahwa secara umum binatang itu ada dua. Yang pertama ada yang hidupnya di darat, kemudian ada yang hidupnya di laut. Sudah kita singgung kemarin bahwa semua hewan-hewan laut wa na'ni ma yaskunu jawfal ma' wa la ya'ishu illa fih, yaitu binatang yang hidupnya di dalam air. Itu namanya al-bahriyah, binatang yang hidupnya di dalam air. Bisa laut, bisa sungai, danau dan lain-lain sebagainya. Kulluha halalun, semua itu halal. Kaipama wujidat, bagaimanapun caranya didapatkan, tidak ada masalah. Sawaun ukhidat minal ma'i hayyatan aw maitatan, baik diperoleh atau didapatkan dari air dalam keadaan hidup atau sudah menjadi bangkai, itu semuanya halal. Tofat aw lam tatuf, terapung atau tenggelam, ini semuanya halal. Baik itu ikan atau hewan-hewan yang lain. Wa ma yusamma kalbal bahri au khinziral bahri. Jadi ada binatang laut yang biasa disebut kalbal bahri, anjing laut, au khinziral bahri atau babi laut, au ghairu dzalika dan lain-lain sebagainya. Kemudian tidak ada masalah bagaimana caranya didapatkan, apakah dengan diburu, begitu juga tidak dipermasalahkan orang yang mengambilnya, apakah dia seorang muslim atau bukan muslim. Ini faqad wassa'allahu ala ibadihi bi ibahati kulli ma fil bahri. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keleluasaan, kelapangan kepada hamba-hambanya dengan membolehkan semua yang ada di semua binatang yang hidupnya di dalam air. Tidak satu pun spesies yang diharamkan. Demikian juga tidak disyaratkan untuk disembelih. Wala yushtaratu zakatun lahu, tidak disyaratkan disembelih ka ghairihi sebagaimana yang lain. Itu terkait dengan binatang laut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quranul Karim, wa huwal ladzi sakharal bahra. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan lautan itu, termasuk penghuni-penghuninya.
litakulu minhu lahman thariya, ya, supaya kalian bisa memakan, ya, rezeki kalian dari laut itu lahman thariya, berupa daging segar. Yang dimaksud itu adalah ikan. Nah, kemudian binatang darat. Ya, binatang darat ini ya, ada dua kategori. Yang pertama ada yang diharamkan zatnya. Nah, maksudnya memang binatangnya itu diharamkan. Nah, sehingga meskipun disembelih tidak bisa menghalalkan. Ya, tidak bisa menghalalkan. Nah, kemudian sudah kita sebutkan di dalam Al-Quran, ya, 4 macam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan secara umum. Ya. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan tentang tugas atau fungsi, salah satu fungsi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wa yuhillu lahumut thayyibatu, wa yuhillu lahumut thayyibati, menghalalkan semua yang baik-baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang buruk-buruk, yang tidak baik. Itu salah satu fungsi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas beliau itu adalah menjelaskan, ya, menghalalkan mana yang baik dan mengharamkan mana yang tidak baik. Nah, sehingga ada juga binatang darat itu yang haram berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, nah, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita an akli kulli dzinabin minas siba, jadi memakan binatang buas yang bertaring, ya, binatang buas yang bertaring. Wa kullu dzi makhlabin minat thair, demikian juga dengan burung-burung yang kukunya itu mencengkram. Jadi, kukunya itu bisa mencengkram, artinya mereka punya cakar. Ya, kalau ayam itu kan kita sebut kuku, nah, ada kukunya. Tapi kalau semacam Raja Wali ini dia bisa mencengkram, bisa melukai, ya, bisa menyobek. Nah, itu namanya cakar. Nah, ini juga termasuk diharamkan. Jadi semua binatang yang bertaring, nah, begitu juga dengan burung-burung yang bercakar, nah, itu semua haram untuk dikonsumsi. Nah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Apa yang dimaksud dengan as-siba? As-siba, binatang buas yang bertaring itu ma yabtarisul haiwan, nah, yaitu binatang yang memangsa binatang lain, ya, binatang yang memangsa binatang lain. Nah, contohnya kal asad, ya, seperti singa, wan namir, macan, kemudian wazibu, serigala, dan seterusnya. Ya, wal muradu bidzil mikhlab, adapun yang dimaksud dengan burung yang kukunya mencengkram atau bercakar, itu makana lahu zufrun jarihun, yaitu yang cakarnya itu bisa melukai, ya, kan nasri. Nah, contohnya seperti burung Raja Wali, ya, wal bazi, elang, was saqri, nah, ini burung pemakan bangkai, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ishtiratuz zakati li ibahatil haywanatil musta'nisah wa ma ubiha akluhu minal haywanatil barriyah naw'ani. Ya, adapun binatang-binatang darat, ya, termasuk juga
burung-burung, ya. Yang diperbolehkan untuk dimakan itu ada dua macam, ya. Yang pertama, nau'un maqdurun alaihi mutamakkinun minhu, ya. Ada yang bisa dijinakkan, ya, bisa dikendalikan, artinya tidak liar, jinak, ya, kal an'am, contohnya seperti binatang-binatang ternak, nah, seperti unta, sapi, kambing. Nah, begitu juga dengan burung-burung yang dipelihara, nah, contohnya unggas, ya, seperti ayam, bebek dan lain sebagainya. Tapi ada juga ghairu maqdurin alaihi wa la yutamakkanu minhu, ada yang liar, ya, ada yang liar, tidak satu lingkungan dengan manusia. Mereka ini tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia. Ini yang sifatnya liar, ya. Ya, ada dua macam seperti itu. Jadi yang pertama tadi yaitu yang yang jinak, ya, faqadish taratal islamu li ibahatihi ayyuzakka tazkiyatan syar'iyyah. Maka disyaratkan agar boleh dimakan dengan halal itu adalah disembelih, harus disembelih dengan penyembelihan yang sah menurut syariat. Adapun syarat-syarat penyembelihan yang sah itu, ya, yang pertama, hewan itu, jadi penyembelihan itu ada dua macam. Yang pertama ada namanya zibh, itu disembelih di leher bagian atas, pas di tenggorokan. Nah, itu nanti berlaku bagi seperti kambing, sapi dan lain sebagainya, dengan dibaringkan. Nah, tapi ada juga yang namanya nahar. Ya, nahar itu posisinya itu khusus bagi unta. Jadi kalau kita perhatikan unta itu kalau disembelih ditusuk, ya, dalam keadaan berdiri, itu ditusuk pangkal leher yang paling bawah. Nah, itu ditusuk di situ. Kenapa? Karena di tempat itulah unta itu cepat, ya, cepat matinya. Beda dengan sapi dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau unta itu istilahnya itu ditusuk, bukan disabah tapi yunharu, ya, ditusuk. Nah, tusuknya itu fil libbah. Libbah itu atau al-labbah, nah, itu adalah pangkal leher, karena unta ini kan lehernya panjang. Nah, kemudian wa akmaluz zibhi, ya, sembelihan yang sempurna itu adalah ayyuk ta'al hulkum wal mari, ya, hulkum itu tenggorokan itu dipotong. Kemudian al-mari itu adalah irqani ghalidhani, atau dua pembuluh darah besar fi janibai thagratin nahri, ya, yang ada di sisi kanan dan kiri leher. Nah, di sini ada dua pembuluh darah besar itu di sini. Itu namanya mari. Ya, fungsinya untuk menyuplai darah ke otak dan kepala. Ya, jadi kalau hulkum itu majarat ta'ami wasyarab, saluran untuk masuknya makanan dan minuman. Nah, itu di sini. Kemudian di sisi kiri dan kanan itu ada juga dua pembuluh darah besar yang berfungsi untuk menyuplai darah ke otak dan kepala. Ini juga diputus. Nah, maka sempurnalah penyembelihannya itu. Nah, ada sahabat Nabi SAW yang namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Nah, beliau ini pernah bertanya kepada Nabi,
Ya Rasulullah, innana nusidus soidah. Ya Rasulullah, kami ini berburu. Kami ini ya berburu, pala najidu sikinan. Ya. Kemudian kami waktu itu tidak membawa pisau, tidak membawa alat yang tajam lah, illa dhirar, kecuali belahan kayu yang tajam. Jadi az-zirar itu belahan atau bilah kayu yang tajam. Bagaimana bisakah kami pakai itu? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, amirid dam, alirkan darahnya bima syi'tah. Ya, maksudnya sembelih saja dengan alat apapun, ya, yang penting tajam itu. Wadhkurismallah alaih, dan sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya. Nah, itu sudah cukup. Yaitu syarat yang pertama, hewan itu disembelih dengan menggunakan alat yang bisa mengalirkan darah. Ya, apakah pisau atau batu yang tajam atau bilah-bilah kayu yang tajam, itu bisa. Kemudian penyembelihan itu di tenggorokan seperti yang kita sebutkan tadi untuk sapi, kambing dan seterusnya, dengan dibaringkan, awil labbah, atau di pangkal leher. Nah, kalau unta itu khusus di unta, nah itu biasanya disembelih dalam keadaan berdiri, kakinya diikat satu, ditusuk di pangkal lehernya, karena di situ akan menembus sampai ke jantungnya. Nah, itu akan mempercepat dan mempermudah kematiannya. Kemudian syarat yang ketiga, sebentar, wa yasqutu hadza syartu. Jadi khusus penyembelihan di leher itu, itu bisa gugur syarat itu. Kapan? Idza ta'azzara az-zabahu fi maudih. Jika sulit dilakukan. Contohnya, ya, binatang itu, umpama ada sapi jatuh di dalam sumur, kepalanya pas di bawah, sehingga sulit sulit dicapai, sulit didapat lehernya. Atau ada binatang yang tadinya jina, lalu kemudian menjadi liar, mengamuk. Jika terjadi seperti itu, yu'amalu mu'amalatas shaidi, maka boleh diperlakukan seperti binatang buruan. Ya, jadi nanti kita seperti berburu. Ya, yang binatang buruan itu cukup ya dilukai dengan alat yang tajam di tempat-tempat yang atau di bagian manapun yang bisa dijangkau, apakah di pantatnya kah atau di mana, cukup dilukai di situ. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Rafi bin Khudaij. Beliau bercerita bahwa kunna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi safarih. Ya, kami pernah bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan. Fanadda bairun, kita mau menyembelih unta, tiba-tiba unta itu mengamuk, ya, mengamuk. Walam yakum ma'ahum khail, dan ketika itu tidak ada tali, ya, tidak ada tali untuk katakanlah menjerat, tidak ada tali. Faramahu rajulun bisahmin. Lalu ada seseorang yang melemparnya, ya, dengan panah, jadi dipanah. Apa habasahu, sehingga kemudian bisa jatuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li hadhil bahaim, bahwa sesungguhnya binatang-binatang ini awabit,
ya, punya sifat-sifat ya ka'awabidil wahsy, seperti binatang liar. Artinya ada potensi untuk menjadi liar. Jadi meskipun binatang ini sudah dijinakkan, tapi watak dasar mereka itu sebenarnya ada potensinya untuk menjadi liar. Nah, ketika terjadi seperti itu, fama fu'ila minha hadza faf'alu bihi hakadza. Nah, jika terjadi seperti itu, tidak mengapa kalian itu memperlakukannya seperti binatang liar. Nah, jadi kalau mau disembelih tapi sulit, mengamuk, maka tidak apa-apa, ditusuk saja dengan benda yang tajam di bagian mana saja. Nanti kalau sudah jatuh, itu boleh barulah kemudian disembelih. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah alla yudhkaru alaihi ismu ghairullah. Ini sudah kita sebutkan bahwa binatang itu ketika disembelih jangan sampai menyebut nama selain Allah. Nanti menjadi bangkai. Kalau disebut dengan nama selain Allah, meskipun itu termasuk binatang yang pada dasarnya halal dimakan, maka menjadi bangkai. Kemudian yang keempat, ayyudhkaru ismullahi ala zabiha. Jadi lawannya tadi yang ketiga itu, jadi tidak boleh menyebutkan nama selain Allah. Otomatis ketika menyembelih itu, maka disyaratkan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran menyebutkan fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Maka makanlah binatang-binatang yang halal itu, ya, yaitu binatang fakulu, maka makanlah mimma, yaitu binatang-binatang dzukira smullahi alaihi, yang ketika disembelih disebutkan nama Allah, ya. Kemudian Allah juga berfirman, wala ta'kulu, janganlah kalian memakan, mimma, binatang-binatang yang ketika disembelih lam yudhkarismullahi alaihi, tidak disebutkan nama Allah. Wa innahu lafiskun, karena sesungguhnya itu adalah kefasikan, termasuk dosa besar. War rasulu alaihi salamu yaqul, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'an haraddam, ya, ma'an haraddam. Jadi sembelihlah binatang itu dengan alat apa saja yang bisa mengalirkan darah, ya, yang tajam, yang runcing, bisa mengalirkan darah. Wa dzukira smullahi alaihi, ya, dan disebutkan nama Allah ketika disembelihnya itu, fakulu, maka makanlah. Wa mimma yu'ayyidu ijabah hadzal syarti, termasuk, ya, dalil yang menegaskan tentang wajibnya syarat ini adalah hadis-hadis, ya, yang menjelaskan bahwa ketika berburu itu, ketika kalau orang berburu bagaimana? Dalam hadis-hadis itu dijelaskan ketika berburu, maka ketika melepaskan panah, atau melemparkan tombak, atau menarik pelatuk senapan, ya, atau melepaskan hewan pemburu, apakah itu anjing atau burung elang, ya, kita lepaskan, maka itu disyaratkan untuk mengucapkan bismillah, ya. Berarti itu persyaratan. Itu nanti akan dijelaskan, ya, di dalam hewan buruan nanti. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 4, ya, syarat-syarat sahnya suatu penyembelihan menurut syariat.
Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kita ini pada subuh yang akan datang. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah besok subuh kita akan mengkaji tentang hikmah daripada penyembelihan syar'i. Kemudian bagaimana hukum memakan sembelihan ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani dan seterusnya. Nah, ini akan kita bicarakan besok subuh insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji subuh hari ini bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.